guru hebat se-Nanggro Aceh Darussalam, Bansigom Aceh. Selamat datang kembali pada hari ke-5. Kita akan membahas tentang platform yang ya narasi saya itu agak-agak berlebihan, tapi platformnya bagus, Edmodo, dan sampai hari ini saya masih senang menggunakan Edmodo. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan di dipandu nanti oleh Bu Yusniar dalam diskusi-diskusi kita, dan nanti akan dipaparkan materinya oleh guru matematika hebat Indonesia yang sudah sangat terkenal seantero negeri, Bu Rafika Awaliyatun. Silakan Bu Yusniar untuk mandu kegiatan kita. Baik Pak Hai, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali Bapak Guru Hebat seluruh Aceh. Ini kita masuk pada Vicon yang terakhir ya, mengenai materinya Edmodo yang nantinya akan disampaikan oleh presenter hebat kita dari Aceh Tengah, Ibu Rafika Al-Waliyatun. Sorry lupa. Ibu Rafika. Alumni VCT 1. Sudah melanglang buana di VCT. Instruktur juga, koordinator. Pokoknya keren lah. Sudah berpengalaman di dunia virtual. Kami berharap nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya persilahkan saja Ibu Rafika untuk menyampaikan materi, dan jangan lupa nanti kesimpulannya juga. Oke, stay tune di tempat para Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator, juga kepada host yang terlalu melambung-lambungkan. Sebenarnya sama saja dengan Bapak Ibu semua, sama-sama kita guru pembelajar. Jadi kita sama-sama belajar, berbagi, dan memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah hari terakhir kita belajar Learning Management System. Hari ini adalah kita akan mengenal platform Edmodo. Nah, ini tampilan share screen yang sudah saya tampilkan di saat ini. Edmodo sekarang sudah tidak sama seperti dulu. Ya, sekarang lambang Edmodo-nya itu ada huruf E, kemudian ada bintangnya. Nah, sebenarnya Edmodo itu apa? Edmodo itu adalah layanan online yang memudahkan guru untuk berkomunikasi. Jadi bisa kita gunakan untuk siswa dan bisa kita gunakan untuk orang tua. Nah, tampilannya saat ini kalau kita sudah klik edmodo.com itu bentuknya seperti ini. Karena kita sebagai guru maka masuk atau membuat akun itu sebagai guru. Nah, untuk siswa, memilih siswa juga untuk orang tua, kita memilih orang tua. Nah, Edmodo apakah bisa juga kita handle dari sebuah sekolah? Bisa kalau kita menjadi administratornya dari sekolah. Kemarin saya sudah coba join, tapi saya belum mengkonfirmasi ke sekolah. Nah, fitur apa saja sih sebenarnya yang ada pada Edmodo? Nah, jadi setelah Bapak masuk loginnya itu boleh melalui Google. Jadi Bapak Ibu terkoneksi harus punya Gmail. Kemudian melalui Office 365. Jadi Bapak Ibu keberuntung sekali jika Bapak Ibu sudah memiliki Office 365. Jadi koneksi Edmodo-nya lebih cepat untuk tanpa membuat akun lagi. Nah, fitur-fitur apa sih yang terdapat pada Edmodo? Nah, di Edmodo itu ada fitur Home, fitur Classes, Discover, kemudian Library. Ini artinya kumpulan
bank soal atau materi yang ada yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ada ini fasilitas terbaru dari Edmodo, message. Kita bisa chatting. Kemudian ada fasilitas search, juga ada notif. Nah, kemudian di dalam home itu ada apa sih? Nah, di home ini Bapak Ibu bisa ngepost atau menginformasikan kepada siswa, dan ini akan tampak pada layar kelas Bapak Ibu yang join, tapi mereka tidak bisa masuk ke kelas tertentu. Nah, kemudian ini tampak My Classes, artinya kelas-kelas yang Bapak Ibu miliki. Selanjutnya di dalam Classes, memanage kelas. Nah, di dalam kelas itu apa saja yang ada? Nah, di situ kita bisa membuat kelas, kemudian join kelas. Artinya jika ada salah satu guru yang sudah membuat kelasnya sama seperti kemarin Microsoft Teams, sama macam Google Classroom, kemudian sama mungkin macam Jempol Aceh ya. Itu masih sama. Kemudian di dalam kelas itu, jika kita sudah membuat kelas, apa saja sih fasilitas yang bisa kita dapatkan? Nah, Bapak Ibu bisa bisa mengepostnya khusus untuk kelas itu, kemudian materi-materi untuk hanya khusus kelas itu tetap ada. Kemudian bisa membuat kelas yang lebih kecil lagi, small group, artinya membuat kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian di dalam kelas itu, disitulah ada Bapak Ibu bisa membuat tugas, membuat kuis, atau tugas-tugas yang sudah ada mau di-share kembali, silakan, tidak ada masalah. Itu yang terdapat di Classes. Nah, untuk Discover, Discover juga ini adalah menu baru. Discover ini Bapak Ibu bisa mengajak siswa-siswinya bermain game atau bergabung dengan community-community yang tergabung di dalam Edmodo. Nah, library atau kumpulan materi, kuis, atau tugas-tugas, bahan ajar. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpannya di sini, atau mungkin ada yang sudah tersimpan di OneDrive, bisa diambil di situ, kemudian di Google Drive. Jadi kita bisa memanfaatkannya. Nah, selanjutnya message. Nah, ini yang saya bilang salah satu fitur terbaru juga dari Edmodo. Jadi Bapak Ibu ada pesan di grup WhatsApp, kalau bisa jangan 80 km per jam, agak di 50. Nanti kita praktek aja. Oh ya. Ini kan hanya ini aja. Jadi dipraktek pelan-pelan. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang message ini Bapak Ibu bisa menginbox salah satu siswa Bapak Ibu. Jadi, atau saya belum mencoba juga yang ini terlalu dalam, tapi yang jelas fungsinya seperti itu. Nah, ini isi notifikasi. Jadi kalau ada notif-notif masuk, ini mereka akan masuk kemari. Nah, oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita coba praktek. Yang saya dengar bahwa Bapak Ibu sudah praktek yang namanya Edmodo di awal ya. Bapak Ibu sudah masuk ke Edmodo dan sudah mencoba Edmodo lebih dahulu. Itu sangat bagus, terima kasih. Dan ingat Bapak Ibu, loginnya yang bagi yang belum ya, ketik saja edmodo.com atau new.edmodo.com, kemudian pilih klik login, tapi sebelumnya pilih dulu teacher. Saya praktekin, saya keluar dulu lah ya. Saya log out. Nah, ini tampilan Edmodo kita.
Hanya aja mereka bilang aja yang untuk dokumentasi ramah sekolah ramah anak. Oke, pilih teacher, kemudian baru login. Nah, loginnya, kalau Pika itu memilihnya Google. Jadi Bapak Ibu kalau memilih Microsoft boleh, atau mau sign up juga boleh. Tapi saya supaya lebih mudah, kita pilih salah satu yang sudah ada tersedia. Jadi saya pilih Google. Nah, di sini saya masuk via Gmail saya. Oke, nah ini tampilan dashboard Edmodo. Di sini ada home, seperti penjelasan paparan di PowerPoint tadi. Kemudian ada classes, discover, library, dan message. Semoga tampilan Edmodo Bapak Ibu sesuai dengan bahasanya. Kalau Pika agak kesulitan kalau menggunakan bahasa Indonesia, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, di home ini Bapak bisa mengepostkan apa saja atau menginformasikan kepada seluruh guru atau pengumuman. Nah, silakan Bapak Ibu memposting di sini. Nah, di sini juga tersedia ini tinggal dipilih any teacher on Edmodo, artinya setiap guru yang ada Edmodo, kalau Bapak Ibu mengepostkan di home. Kemudian siap guru yang ada di SMA 15. Ini kebetulan Pika sudah membuat administratornya di SMA 15. Kebetulan Pika mengajar di situ, jadi Pika sudah buat. Kemudian your connection, artinya jaringan kita yang terhubung dengan Edmodo. Kalau di sini komunitas, di komunitas Edmodonya. Oke, Pika contohkan. Nah, ini kalau kita postkan. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan apa yang perlu Bapak Ibu tambahkan, boleh dari kumpulan bank soal atau kumpulan yang ada yang Bapak Ibu miliki, atau gambar. Ini tampilan di home. Kemudian sekarang kita fokusnya di classes sebenarnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa classes, tapi saya akan menunjukkan kembali. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mencoba membuat classes, itu sangat bagus. Oke, kalau ada yang mau join class, yang sudah buat classnya, silakan aja di join classnya. Oke, saya buat create class, uji coba. Nama kelasnya describe class ini boleh Ibu jelaskan deskripsi apa saja? Kalau saya di sini seluruh guru Mugiwang. Nah, demikian juga boleh. Kemudian select grade, artinya tingkatan kelasnya berapa. Saya buat di sini adult education. Kemudian select subject, saya pilih all karena Ibu udah berbagai subjek atau tidak pun boleh. Tapi kalau misalnya untuk kelas baiknya dipilih. Nah, select subject ini saya pilih all. Nah, change color artinya Bapak Ibu boleh memilih warna tampilan kelas. Di sini saya pilih warna ini saja. Oke.
Nah, ini kode kelas yang boleh Bapak share ke siswa. Yang ini silakan aja Bapak Ibu jika ingin join di kelas ini. Kemudian kalau kelas sudah terbentuk, Bapak Ibu ingin memposting di sini boleh. Kemudian atau Bapak Ibu mau buat create poll atau membuat polling, mungkin pemilihan ketua kelas atau pemilihan OSIS. Jadi Bapak Ibu bisa membuat poll atau polling. Saya kasih contoh sekalian. Bapak Ibu ya. Nah, create poll. Silakan bergabung di kelas ini, type here, anggap aja kelas pilihannya. Saya buat dulu opsinya. Nah, setuju. Oke, jika ingin menambah opsi, tinggal klik. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin membuat polling atau ingin membuat wellness check ini untuk macam absen. Bapak Ibu ingin absen anak murid, silakan. Jika Bapak Ibu ingin mengabsen, ini saya postkan dulu. Saya kasih contoh satu create poll. Oke, thank you. Selanjutnya, nah ini tampilan orang-orang yang belum memvoting. Nanti akan muncul, tapi namanya tidak akan terlihat. Nah, hapus. Oke, saya tampilkan lagi gimana membuat wellness check. Cek absen. Oke. Nah, ini. How are you feeling today? Atau Bapak Ibu, kebetulan ini bahasanya tidak bisa diubah. Mungkin Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia bisa. Di sini tinggal di sini sudah ada pilihan I'm great, I'm okay, I'm struggling. Tinggal di post. Jadi anak-anak nanti bisa mengchecklist semuanya. Bu Vika. Wan? Agak slow down sedikit, agak pelan ya. Jaringan mungkin. Turun. Ya. Ini udah terdengar? Bisa langsung dirubah ke bahasa Indonesia, Bu Vika. Vika kesulitan nanti kalau pakai bahasa Indonesia. Vikanya yang kesulitan. Jadi Bapak Ibu kalau pakai tampilan ini bisa diubah language-nya itu. Nah, ini language. Tampilan di sini silakan diubah. Oke, baik, lanjut. Jika sudah sudah postingan sekarang kita gimana? Nah, ini create assignment, membuat tugas. Saya tampilkan yang sudah ada dulu. Select an assignment to copy, artinya memilih tugas yang sudah ada atau Bapak Ibu ingin mengcopy tugas. Nah, ini tugas-tugas yang sudah tersedia, yang sudah ada di Edmodo atau di library. Nah, kemudian saya pilih
Anggap aja ini tugas siswa yang akan saya share. Nah, ini. Kemudian saya copy assignment. Nah, Bapak Ibu mau kirimnya kemana? Nah, jadi kayak tadi ini lagi posting. Tunggu sebentar. Ini jelas ya? Bu Isniar, jelas suara Pika nggak? Halo? Jelas. Sangat. Jelas, Pika, jelas. Oh, kayaknya lagi praktek ya? Diem. Silakan diubah bahasanya. Pika agak kesulitan mengubah bahasa. Nah, ini tugas assignment-nya judulnya tugas siswa. Ini karena sudah ada di tempat Pika. Atau mau tambah attach file boleh, mau via add link boleh, mau tambah lagi dari library juga boleh. Nah, ini Pika tambah dari library aja. Oke, my assignment. Nah, ini attach. Oke, sekarang sudah ya. Kita praktek ya Bapak Ibu, jadi sabar-sabar. Nah, kemudian kalau sudah, jangan lupa dan klik assign. Nah, di klik assign ini, saya memang akan mengirimkan ke kelas Megiwang IGAC ini. Di sini ada kumpulan tugas itu dikumpulkan kapan di on. Jadi tanggalnya bisa Bapak Ibu setting. Mau dari tanggal 31 sampai kita tentuin dulu tanggal 31, jamnya jam berapa? Jam 8, ini setting menitnya. Kemudian log after due date artinya Bapak Ibu akan mengunci tugas yang Bapak Ibu berikan sehingga siswa jika tamat tidak bisa mengumpul kembali. Nah, ini please select log up. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada pilihan untuk menambahkan buku nilai. Artinya setelah mereka mengumpulkan tugas, Bapak Ibu bisa menilai langsung. Kemudian nilai itu bisa muncul di tempat siswa. Kemudian schedule for a letter, artinya jadwalnya itu setelah terjadwal. Ini kalau mau dicentang juga boleh. Artinya batasnya sampai kapan dikirimkan ini. Kalau jika log up the due date-nya ini tidak Bapak Ibu centang, berarti schedule for a letter-nya ini sampai batas waktunya itu sampai tanggal berapa, sampai jam berapa. Oke. Saya buat tanggalnya 1 Christmas schedule. Tidak saya schedulekan saja. Oke, ini tidak saya schedulekan ya Bapak Ibu. Lanjut ke assign. Tugas. Oh, sorry. Oke, date assign. Nah, ini klik assign jika sudah nyala. Artinya kirim tugasnya ke grup tersebut. Nah, ini untuk mengajak siswa Bapak Ibu, dia akan mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk meng-add pelajar kita. Entah saja nanti bisa kita add. Nah, ini tampilan tugas yang sudah kita bagikan. No submission artinya belum ada siswa yang mengumpulkan. Jadi nanti akan terhitung di sini siswa-siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya di sini. Nah, selanjutnya bagaimana sih membuat tugasnya itu jika tugasnya tidak ada
belum ada di kumpulan soal. Nah, jika belum ada, Bapak Ibu harus membuatnya dulu. Tadi misalnya statistik, materi. Jadi instruction ini atau instruksi Bapak Ibu terserah memberi instruksi apa. Di sini materi, penyebaran data. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambah link, silakan. Tapi ini ini artinya Bapak Ibu mencari dulu sumbernya. Kemudian Bapak Ibu copy sumber. Saya contohin di sini statistik lah ya. No. Biasanya bisa dari sini langsung. Oh, sorry. It's okay. Nah, ini sudah attached. Nah, dia akan muncul. Nah, tinggal Bapak Ibu kumpulkan. Ini anggap aja tugas ya Bapak Ibu. Nah, ini date-nya. Tandain dulu, mau di lock boleh, tidak di lock boleh, atau mau schedule for letter boleh. Kumpulkan. Nah, ini akan muncul karena Pika belum meng-add. Bapak Ibu belum ada yang join ya. Oke, Bapak Ibu kalau mau join silakan. Ini kelasnya CS3 VJ5 semuanya huruf kecil. Hanya saja Pika akan menampilkan dulu semuanya. Nah, ini upcoming sudah ada informasi di sini segera tugas siswa. Kemudian ini statistik. Artinya tugas yang sudah kita berikan kepada siswa. Next, create quiz. Load existing quiz ini atau quiz yang sudah ada yang tersedia di library. Ini sama halnya dengan assignment to copy. Jadi saya tidak akan menunjukkan lagi, hanya bagaimana apa saja yang terdapat pada create quiz. Bu Vika, pelan-pelan. Bu Vika. Oke, ini udah pelan ini. Oke, kita tanya jawab dulu deh. Maksudnya jangan terlalu jauh dulu. Oke, gitu. Kita tanya jawab aja dulu, jangan terlalu jauh. Coba kita lihat, udah ada, nggak ada yang raise hand kok. Nggak apa-apa. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Terima kasih Bu Vika. Sekarang kita coba lihat ada pertanyaan ini dari peserta. Yang pertama katanya Bu Vika, gimana cara ubah biar jadi bahasa Indonesia? Tadi udah ya, udah Vika tampil. Nah, di bawah sini Bu, ini ada language. Ya, kita coba deh bahasa Indonesia. Nah, itu Bu, ingin mengubah bahasa Indonesianya ya sebenarnya easy, gampang. Di sini aja Bu, tulisan bahasa. Saya balikin lagi. Gitu Bapak Ibu untuk merubahnya. Nggak payah Ibu cari setting ke bawah-bawah. Memang nampak di tampilan di bawahnya Bu. Semoga dapat ya, language atau bahasa. Nah ini, ada pilihan bahasa Indonesia, ada bahasa Belanda. Nah itu. Next Ibu. Oke, ini dari Bapak Danayu ya, sudah raise hand. Apa tuh pertanyaannya? Ya Pak Danayu. Ya. Silakan bertanya Pak.
Eh, Iya. Kalau seandainya kan tadi saya daftarnya sebagai guru, Iya, betul. kan Ibu kan buat kelas tuh. Iya. Boleh nggak saya masuk sebagai siswa Ibu? Karena Boleh. saya, oh boleh. Boleh, karena kan kode kelasnya sudah saya buat, nggak ada masalah, Bu. Mau Saya Bapak masuk tadi Ibu, gimana? Mas, gimana kelas joinnya sudah saya kasih. Misalnya saya tadi sampai ke cara joinnya. Tadi kan ada tanda tambah ya, Bapak Ibu ya. Ada. Nah, di situ ada create, ada join. Nah, pilih yang joinnya. Pilih bergabung, masukkan kodenya CS3 VJ5. Oke, saya coba Bu ya. Oke, saya tunggu. CS3. Bentar, saya masuknya di kelas. Oke. Tunggu. Ada di saya masuk ke kelas Ibu gimana? Kelas, terus? Ya. Terus? Di kelas, ya. Nah, tanda tambah. Oke, saya bentar dulu. Saya tanda tambah. Oke. Oke, pilih join class. Oke, join kelas. Terus kode kelasnya apa, Bu? Biar saya kodenya CS3 CS5 PJ5. 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 Oke. S5. Ini sudah 2 orang yang join. Oke, udah siap. Makasih, Bu. Sebentar ya. Ada lagi? Ini Pak Danayu ya, udah tadi ya Pak Danayu. Udah, Bu, udah, Bu. Ini agak lola, jadi harap maklum. Bapak Ibu tunggu sebentar ya. Ibu Ainul. Oke. Tadi ada yang nanya gimana kalau misal pengen lock kodenya. Nah, ini klik aja Bapak Ibu di tanda ini, ada tulisan kode kelas CS-nya. Ini ada lambang kode kelasnya. Klik saja di situ. Nah, ini jika mau direset kodenya boleh, atau mau dikunci kelasnya boleh. Tapi dengan catatan Bapak Ibu harus tahu kode kelasnya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah mengunci kelas, kode kelasnya, kemudian Bapak Ibu buka lagi, maka kode kelasnya akan berubah. Jadi jangan panik, oh berarti nanti berubah kelasnya dong. Tidak, kode kelas tetap kelas itu, tapi kodenya berubah. Demikian. Atau mau masuknya lewat, mau ngundang orangnya itu lewat sekolah, nama sekolah. Silakan ketik aja nama sekolahnya, sekolah mana yang Bapak Ibu mau undang. Atau mau mengundangnya dengan email, silakan tinggal menambah email yang Bapak Ibu tahu gitu. Nah, demikian Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ini Bapak Baihaki ya? Bapak Baihaki. Silakan Pak. Nah, yang ini saat ini yang bergabung itu Bu Mutiawati di kelas, ada Ibu Ira Puspita. Oke. Bapak Ibu yang sudah bergabung boleh cek ini loh, boleh mencoba pollingnya atau mencoba web next-nya. Polling. Nah, oke. Nah, ini polling. Silakan diklik. Cuma sedikit di Edmodo ini jaringan yang harus agak sedikit kuat lah. Tapi untuk fasilitas sebenarnya lebih oke. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi biar. Nah, ini yang sudah klik. Tadi polling. Ini web next. Nah, ini polling. Nah, setuju atau tidak setuju mereka akan tampak, tapi kita mau lihat ada 4 orang yang sudah memilih. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Pak Hendra belum ya? Belum? Coba. Pak Hendra di chat nih udah banyak. Pak Hendra. Apa Pak Hendra? Buka aja. Dudukkan aja Mik, dia pingin ngomong tuh Pak Hendra.
Pak Endra, silakan. Halo, Halo? halo, tes. Iya, Pak. Bu, ini kan mau sedikit, ini kan karena jaringan pun berangin-angin ini, Bu. Sekali Ya. kencang, sekali gedon. Terus yang ingin saya sarankan, Iya. itu pelan-pelan, Bu. Apa yang paling penting di sini kan, misalnya buat kelas, itu seperti apa buat kelas, bagaimana penambahannya itu. Satu-satu aja dulu, Bu. Jangan misalnya, maksudnya gini, Bu. Ini, mohon maaf, jangan mungkin Iya, tersinggung, iya. Ibu ya. Tidak. Ah, Sudah biasa, ini Pak. kan paling utamanya kan kelas, Bu. Di situ Mm. dijelasin yang di kelas, jangan dirambah dulu yang ke lain-lain. Itu bingung begitu Ibu otak-atik itu, sedangkan begitu ketika Ibu otak-atik itu down jaringan di kami ini hilang. Jadi kami muat lagi ulang kayak gitu. Karena keterbatasan Ini masih data. di kelas kita, Pak. Masih di kelas, Ya, belum merambah ke yang lain. buat kelas, Tetap misalnya aja posting seperti apa, pelan-pelan dulu Bu itu. Itu kan ada yang baru masuk, ada yang lain juga, ada yang down Baik. jaringan. Itu. Baik. Baik. Jadi Bapak ingin diulang lagi yang di mana ini? Sebelumnya Bapak dan Ibu seperti ini, karena kita juga syarat materi, jadi Bapak dan Ibu ikuti. Kalau misalnya Bapak dan Ibu agak-agak ketinggalan, sebenarnya Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, kan insya Allah ini Ada rekaman. dan nanti kita akan kirim rekamannya. Karena kalau kita menunggu yang lain harus masuk, kita nggak akan tuntas-tuntas. Nanti kelamaan Bapak Ibu. Pika juga mengejar itu. Baik. Baik, Bapak Ibu ada lagi ingin bertanya? Pak Endra, ada lagi ingin bertanya lagi? Silakan. Silakan Bu Indra Mardiani. Ini kita masih di kelas, belum melanjut membuat kuis. Betul. Itu bagian paling penting, Bapak. Intinya di membuat kuis. Kalau membuat penugasan itu hanya ngupload aja Bapak Ibu. Nanti gini, membuat kuis itu juga karena kita ingin eksplor kelebihan dari Edmodo ini, karena bisa Betul. dan bahkan bisa bahasa Arab Bapak dan Ibu. Jadi ini sesuatu. Benar. Jadi semuanya bisa di sini di Edmodo, semuanya bisa. Bu Indra, ada pertanyaan, saya sudah bukakan mikrofonnya. Saya buka 2 lagi, setelah itu kita lanjut dulu ya Bapak Ibu, dan mohon tangannya diturunkan. Oke, Bu Indra, silakan untuk bertanya. Bu Fitriani, silakan, mikrofonnya sudah saya buka. Halo. Mau tanya Bu, ini Iya. sudah bergabung di kelas Ibu. Ya. Ketika mau melihat yang tugas Ibu tadi di mananya? Dia memang nampak langsung Bu di bawah yang Ibu sudah masuk ke kelas kan? Ya udah. Kalau sudah masuk ke kelas langsung nampak Bu. Langsung nampak di bawah, di scroll aja Bu ke bawahnya. Paling bawah ya? Dia terupdate, mana yang terupdate gitu. Ada Bu? Oke, sip. Nah, yang sudah bergabung Bu Susriani, Pak Usman. Satu lagi ya, Pak Usman Idris, silakan Pak Usman. Oke, silakan Pak Usman. Waalaikumsalam Bapak. Iya Bu, saya ingin bertanya, Ya. di Edmodo ini bisa nggak kita membuat kelompok-kelompok belajar siswa tuh Bu? Sangat bisa Pak. Di sini kan Pak ada Bapak sudah masuk ke kelas belum? Bapak udah buat kelas, coba Bapak buat kelas atau tampilan kelas saya dulu deh Bapak lihat. Di sini ada small group. Ada kelompok kecil grup. Jadi kalau Bapak mau buat boleh, tinggal hanya klik tanda tambah ini. Nah, mau kelompok berapa? Mau kelompok 1 terus buat nanti kelompok lagi di dalam kelas itu. Ini saya contohin Pak ya. Saya buat di sini grup 1. Sabar dulu ya, lagi muter-muter. Jadi di dalam kelas besar ada kelas kecil lagi atau kelompok kecil, boleh Bapak. Atau di dalam Bapak perlu dulu kelas 12 IPA. Kemudian di dalam kelas 12 IPA Bapak buat lagi kelas kecil, boleh Bapak. Bisa, sangat bisa. Nah, ini mohon maaf, Edmodo di situ aja kelemahannya.
membutuhkan jaringan yang stabil. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu ada Pak Usman ada yang mau tanya lagi? Halo Pak Usman. Udah Ibu Ainul nih. Osman kayaknya nggak ada lagi. Boleh. Ada. Udah Bapak. Jadi di dalam tuh ada di dalam kelas itu ada small group. Tinggal Bapak klik small group yang tanda tambah, langsung Bapak buat kelompok 1. Boleh Bapak. Nanti cara mengundangnya juga sama. Apakah kode kelasnya muncul juga? Benar, akan muncul sendiri. Nah ini sudah, cuma tunggu ya Bapak Ibu. Baik Bu Fika, saya pikir kita lanjut dulu. Nanti kita lanjutkan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Mohon diturunkan dulu tangannya. Kemudian saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, mohon tidak bertanya ke host. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan di situ ada tulisan all participant. Lebih bagus Bapak dan Ibu klik di to dulu, klik di TO, di to, kemudian pilih all participant. Jadi Bapak dan Ibu menanyakan ke all participant atau ke all panelis. Jadi itu lebih enak. Jadi kita bisa baca pertanyaan Bapak dan Ibu. Karena saya dapat banyak pertanyaan ini. Bapak Ibu absennya di mana? Bapak Ibu absennya saya sudah sudah pastikan lagi. Ini sekali lagi ya. Resensi ini sudah saya pastikan. Nah itu Bapak dan Ibu sudah keluar. Coba cek di all partisipan Bapak Ibu. Itu sudah saya klik sudah saya pastikan presensi. Bapak dan Ibu mohon tidak membagi presensi di grup WhatsApp. Kemudian satu lagi cara ketik matematika itu akan dijelaskan sama Bu Fika sekarang. Cara ketik matematika, gambar dan sebagainya. Dan kita lanjut dulu kepada Ibu, nanti kita baru lanjut pertanyaan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ya mohon maaf ini ketika cancel dulu untuk biar lebih jelasnya nanti saja. Back dulu. Mohon maaf, sabar dulu ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau buat soal ya Bapak Ibu, fit quiz. Apalagi yang guru matematika, bahasa Arab bisa menggunakan keyboardnya. Bentar. Oke. Intinya di sini ya Bapak Ibu. Nah, di quiz Edmodo, ini silakan Bapak Ibu membuat judulnya. Dan yang kelas, saya contohin aja deh. 12 IPA. Biasanya kelas 12 IPA. Nah, waktunya bisa Bapak Ibu setel, time limitnya. Kemudian show result to student upon of completion. Artinya setelah mereka siswa menyelesaikan soal, jaringan lagi down dari Bapak Ibu, mohon maaf, sabar sebentar. Setelah Bapak Ibu siswa menyelesaikan soal, mereka bisa melihat hasil. Kemudian log after due date, artinya Bapak Ibu mengunci tugas atau kuis yang Bapak Ibu buat. Jadi anak-anak tidak bisa mengerjakan lagi setelah lewat dari waktu yang Bapak Ibu tentukan. Randomized question, artinya pertanyaan di random. Pertanyaannya di random ya Bapak Ibu, jawabannya tidak. Nah, kemudian klik. Semoga Bapak Ibu sudah mempraktikkan ya atau memperhatikan dengan seksama. Kemudian Bapak Ibu klik quiz question atau pertanyaan kuis. Nah, di Edmodo jenis kuis banyak. Itu keunggulannya. Ada benar salah, ada pilihan berganda, kemudian jawaban singkat, fill in the blank. Nanti kita lihat sebenarnya fill in the blank itu artinya mengisi yang kosong. Biasanya untuk guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini sangat cocok. PPKN yang sosial itu sangat cocok. Matching, mencocokkan. Kemudian, nah ini yang terbaru, multiple answer. Artinya siswa bisa memilih jawaban yang banyak. Biasanya matematika juga ada jawaban yang banyak. Misalnya untuk menentukan akar kuadrat. Nah, itu X1, X2-nya berapa? Nah, bisa menggunakan multiple answer. Kita contohkan multiple choice dulu. Pertanyaannya misalnya 1 tambah 1, maaf kalau simple.
Ini yang simpel dulu Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian essay response-nya. Kalau misalnya yang SMP itu ada 4 opsi, kalau SMA tuh 5. Saya buat aja oleh 4 opsi. Kemudian correct answer ini jangan lupa Bapak Ibu menentukan jawabannya. Kuncinya di mana? Nah, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi menilai secara manual. Nah, grading penilaian. Poinnya untuk satu soal itu berapa? Atau Bapak Ibu mau satu soal itu nanti 10 poinnya, boleh. Nah, kemudian duplicate question ini untuk apa? Duplicate question itu biasanya untuk memudahkan saja Bapak Ibu. Tinggal diklik, ini muncul pertanyaan, silakan diubah. Nah, ini mau diubah silakan. Atau ya. Atau yang hapus. Yang nomor 2 tadi, kemudian Bapak Ibu ingin menambah pertanyaan baru. Silakan. Tinggal klik sama seperti tadi. Tinggal Bapak Ibu menambah atau. Nah, sekarang di soal kedua saya praktekkan benar salah. Misalnya di sini benar salah, responnya sudah ada, jangan lupa tentukan jawaban benar salahnya. Nilainya gimana? Mau naik poinnya 10, silakan. Kemudian tambah lagi soal. Ini akan saya praktekkan semua bentuk kuis Bapak Ibu ya. Jadi sekali jalan. Yang untuk matematika sabar. Short answer seperti apa? Nah, ini short answer. Nah, untuk short answer, jawaban singkat, ini Bapak Ibu tidak bisa, Bapak Ibu harus memeriksa secara manual jawaban anak. Jadi tidak bisa sistem yang mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu checklist dulu, kasih nilai, baru boleh memasukkan nilainya, poinnya. Kemudian, short answer sudah. Next. Fill in the blank. Nah, untuk fill in the blank, lambang kosong titik-titiknya itu Bapak Ibu lihat yang di bawah, use underscore. Artinya buat seperti ini. Nah, ini kosong, nanti anak-anak mengisi di situ. Kalau bisa banyak kata yang sesuai. Jadi kalau misalnya berapa? Ke 6. Contohnya ini saya dalam bentuk angka, jadi ke 6 ya dalam angka. Kemudian misal ya Bapak Ibu. Nah, ketik jawabannya di sini. Misal 6 kayak gitu. Nah, jadi anak-anak nanti tidak salah menjawabnya. Kalau ingin memberi instruksi, sebaiknya memberi instruksi karena kadang-kadang anak-anak menjawabnya itu nanti diketik atau boleh juga tulis di sini.
seperti itu. Jadi, nah, takutnya nanti terbaca di sini 6. Jadi lebih bagus supaya terarah, berikan instruksi dalam bentuk angka saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi poinnya. Nah, terus add new. Nanti Bapak Ibu coba isi ya, kita lihat nilainya bagaimana. Fill in the blank. Fill in the blank titik bagusnya apa ya soalnya? Baiknya Bapak Ibu explore aja ya. Fill in the blank, kemudian matching, mencocokkan. Nah, match ini tulis 2 pertanyaannya, menentukan presiden Indonesia secara berurutan. Pertanyaannya, misalnya di sini, Karno, ini pertama, terus Soeharto, kedua, Jokowi, enam ke tak apalah. Nah, ini kemudian menambahkan jawaban. Jawabannya apa? Nanti ini dicocok. Ini jika Bapak Ibu ingin menambahkan jawabannya, opsi yang di sebelah kanannya. Yang ini sebelah kiri. Jika diklik, nah ini jika ingin menambah enter answer. Oke, Soekarno. Bentar ya Bapak Ibu. Ini saya kasih poinnya 15, anggap demikian. Answer. Ini kita uji dulu Bapak Ibu ya, mungkin kadang-kadang sudah teracak. Untuk mencocokkan hampir sama dengan sudah. Nah, multiple answer ini mau dicentang jawabannya sebanyak apapun silakan Bapak Ibu. Kalau jawabannya itu sebenarnya banyak. Nah, ini tidak saya buat lagi. Cukup aja dulu satu yang sudah ada. Nah, sekarang bagaimana sih dengan soal-soal matematika? Oke, kalau matematika saya buat multiple choice saja ya Bapak Ibu. Multiple choice. Oke. Nah, untuk matematika kita memerlukan bahasa LaTeX. Yang boleh menggunakan ini codechocks.com LaTeX, atau Bapak Ibu mau menggunakan Daum. Saya kebetulan sudah add extension nih. Daum Equation Editor. Jika ingin Bapak mau tambahkan Daum boleh, atau langsung aja nggak perlu tambah-tambah di situ juga boleh. Cukup di codechocks.com. Ini LaTeX-nya. Nah, jadi Bapak Ibu tulis aja dulu di sini. Misalnya ketik di sini. Ketik dulu X pangkat 5. Polinomial ya. Tambah 3X pangkat berapa ya di sini? Anggap aja pangkat 4 kurang 4.
Yang mana yang Bapak Ibu akan tempelkan di Edmodo? Nah, ini yang di bawahnya. Ini bahasa lateknya. Nah, ini Bapak copy. Bapak Ibu copy. Bapak Ibu copy kemana? Ctrl C. Pindahkan ke Edmodo. Nah, di sini ada yang perlu Bapak Ibu tambahkan. Itu tulisan math. Ini untuk memula bahasa LaTeX. Nah, itu kemudian tutup lagi. Nah, Bapak Ibu ya. Oke, gimana sih supaya Bapak Ibu bisa melihat perubahan yang sudah Bapak buat? Kita lihat di sini ada preview. Klik preview. Oh, this quiz has error that not be corrected in public. Pertanyaan yang kelima dan pertanyaan keenam error katanya. Pertanyaan kelima dan pertanyaan keenam. Belum, pertanyaan kelima itu ada beberapa yang kosong. Tuan? Makanya ya pertanyaan kelima itu ada beberapa yang kosong dari matching itu, jadi dihapus dulu. Ya, pertanyaan keenam itu karena belum ada kunci jawabannya. Jawabannya benar. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu tutup dulu. Ya, itu disilang aja tuh Bu Vika karena kan sudah ada jawabannya di atas. Tambah ya. Oke, ini tunggu dulu ya. Apa aja nih salah-salah aja dong, nggak apa-apa ya Ibu ya. Sama. Kalau misalnya di sini jawabannya dalam bentuk bahasa yang lebih rumit, tetap menggunakan LaTeX. Jadi copy LaTeX-nya ini pindahkan ke, oke, saya copy double dah. Nah ini copy, jangan lupa ini tambahkan bahasa LaTeX-nya. Oke, sebentar Bapak Ibu, pelan-pelan. Anggap aja kunci jawabannya ini, nomor 2. Jangan lupa gradingnya. Oke, sekarang kita uji coba ya Bu, Bapak Ibu, previewnya. Jalan apa tidak? Nah, ini soalnya saya anggap aja salah. Next. Oke, nah ini yang sudah teracak Bapak Ibu. Yang tadi kita buat, ini teracak, tinggal kita cocokin. Kita tarik, drag, and drop. Itu prosesnya. Drag, and drop. Oke, next. Repeat. Tulis aja jawabannya, jangan terlalu benar-benar kali. Nah, ini. Nah, ini yang menggunakan bahasa LaTeX tadi Bapak Ibu. Nah, kunci jawabannya, nah ini. Nampak. Oke, ini yang sudah, ini kenapa tidak beraturan? Karena tadi kita sudah mengacak soal. Jadi opsinya tidak teracak Bapak Ibu. Yang teracak itu hanya soalnya saja. Nah, sudah tampak semuanya. Oke, kita exit preview. Tampilannya demikian. Oke, di sini dulu Pak Kai, supaya jangan terlalu jauh kali melangkah. Nanti pada bingung. Baik, saya buka mikrofon untuk Pak Baihaqi, Bu Yus. Ayo dipandu. Pak Baihaqi silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah, terima kasih, tutornya sangat-sangat pinter. Jadi bingung ini anggotanya nih, pinter dan cepat. Gini Bu, Maaf setelah Pak, soal kebiasaan. kita. Ternyata pelan-pelan. Halo? Halo, ya Pak.
Ya, Bu. Pertanyaan saya, Bu, setelah soal kita set, saya ngambil di sini pilihan ganda. Nah, setelah soal kita set, apakah ada menu penyimpanan atau secara otomatis dia tersimpan? Secara otomatis tersimpan. Ya, yang pertama, alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, soal yang akan kita buat, di sini ada durasi waktu. Itu bisa kita set 30 menit untuk satu soal atau untuk soal keseluruhannya? Soal keseluruhan, Pak. Secara keseluruhan. Benar. Nah, saat kita klik pratinjau di sini, kenapa durasinya untuk satu soal 30 menit, Bu? Mohon maaf Pak, putus-putus. Halo, Bu. Ada Pak. Coba bicara Pak. Ya, setelah kita set soal, lalu kita klik di pratinjau. Nah, di pratinjau ini saya udah buat 2 soal di sini. Cuma di pratinjaunya muncul satu cuma soalnya. Dan Muncul apa Pak? Muncul apa Pak? Satu. Satu. Ya, cuma satu. Terus waktunya ada waktu yang berjalan di sini. Apakah untuk 30 menit waktu untuk satu soal ini? Gitu, Bu. Itu waktu secara menyeluruh Bapak. Oh. Iya, waktu secara menyeluruh. Tadi kemudian kalau misalnya ada opsinya berapa jawaban, itu berarti Bapak tadi tidak opsinya tidak banyak Bapak buat ya? Cuman opsinya sampai E, Bu. Seharusnya muncul Pak opsinya. Ya, opsinya muncul, Bu, A, B, C, D, E. Oke. Ya, ketika di view Pak Bay itu yang kelihatan cuma satu soal. Nanti Pak Bay tinggal klik next untuk soal Next, selanjutnya. benar. Oh, iya betul. Review dan next, benar. Putus-putus, jadi di sini nggak berapa jelas. Ya, Pak. Nggak kelihatan karena masih baru. Terima kasih, Bu. Is Pak Bay, makasih. Saya Ini Pak Kai, Bu Yulfikar. Oke, lanjut. Bu Yulfikar. Oke, Bu Yulfikar, silakan Bu Yul. Halo Bu Yul. Ibu Yul. Halo. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Dengar Bu. Dengar Bu. Udah jelas. Ya, oke. Nggak terdengar. Jauh suaranya. Sikit lagi gede, sikit lagi. Mau bahas soal kuis? Kan Bu Yulfikar suaranya tadi banyak ngecek saya, Ibu Yulfikar. Bu, kalau suaranya agak kecil, boleh ditulis pertanyaannya di room chat saja, Bu. Biar dibaca aja, biar kita praktek. Oke, saya buka ke Bu Mutia. Silakan Bu Mutia. Ya, dengar suaranya? Jelas Tia. Oke, tadi Bu Vika mengertikan yang equation tadi kan kita emang pakai latex. Tadi kan kita copy bahasa lateksnya. Apakah boleh kalau misalnya kita tidak mengopi bahasa lateksnya, tetapi kan kita klik kanan kayak kita yang di Google Classroom kan kita bisa klik kanan, kita ambil copy link gitu, boleh nggak biar lebih cepat gitu kan? Jadi kan langsung nampak, bisa Kak? Bisa. Boleh. Cuman nanti takutnya jaringan Edmodo ini harus stabil. Oh iya. Takutnya Berarti tidak sinyalnya muncul. iya. Itu aja. Gitu. Berarti sama ya. Misalnya kan kita ingin menuliskan pertanyaan akar-akar kan itu kan ada teksnya. Berarti caranya sama kayak kita di Google Classroom itu sama ya. Berarti bisa ya di sini ya. Kalau dilingkan, tapi sebaiknya jangan dilingkan. Nanti begitu tampilan linknya itu kan tampilan kode latex. Jadi bingung lagi anak-anak. Tapi kalau mau dilingkan juga boleh, nggak masalah. Jadi tergantung gurunya. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Vika. Oke. Saya buka siapa nih? Bapak Ibu yang sudah bertanya diturunkan ya tangannya. Bu, Ini ada di kolom Ali. pertanyaan Pak. Oh ya, silakan. Bagaimana cara melihat jumlah siswa di kelas Bu? Balik lagi ya. Yang jumlah siswa tuh nanti saja bisa tidak?
Maksudnya biar di kuis saja dulu kita habiskan, nanti Pika ingat. Nah, bisa. Pak Jul Ikram, silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bu Vika, Ya. kebetulan saya kan tidak menggunakan laptop ini. Jadi saya menggunakan Edmodo dengan Di HP. ya Play Store ya. Play Store, benar ada. Jadi bagaimana caranya? Misalnya saya ingin masuk ke kelas Ibu ini. Dari tadi saya lihat macam mana nak nambahkan apa tadi kode apa? Kode yang Kode kelas Pak ya? Kode kelas. Ya. Selanjutnya juga kalau membuat kuis menggunakan handphone nih Android. Iya. Ibu Vika, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kebetulan Pika belum kemarin ada Pika live dari aplikasi Edmodo-nya karena terlalu banyak aplikasi jadi Pika keluarkan dari ini. Jadi Pika pakai yang caranya sama Pak. Ada tanda tambah semoga muncul ada tanda tambahnya di situ. Ya, ada tanda tambah. Nah, di situ Bapak ada create class atau join class. Betul, ada. Bahasa Indonesianya kirim ke kelas atau grup? Membuat kelas. Bapak klik di kelas dulu Pak. Itu kan di bagian bawah di laptop di HP itu kan ada stream, ada classes, ada messages. Nah, jadi Bapak klik di kelas dulu. Kelas-kelasnya dulu Bapak ini. Oke. Nanti setelah di kelas itu ada Bapak klik tanda tambahnya. Tinggal buat kelas, tinggal buat kelas atau join kelas. Itu aja, Pak. Nah, gini Pak, kalau di HP itu home, kalau di laptop itu namanya home, mungkin di HP namanya stream. Kemudian kelas, di kelas ini Bapak klik dulu, baru Bapak ada tanda tambah. Nah, itu baru Bapak buat, tapi Bapak buat kelas dulu ya. Ya, sudah Kelas dulu. Oke. Nah, nanti ada di dalam kelas itu Bapak masuk dulu ke dalam kelas. Nanti ada kode kelas. Oke. Udah muncul? Udah saya di dalam kelas saya. Oke. Nah, itu yang nanti Bapak share. Nah, tadi ada yang bertanya gimana saya bisa melihat siswa saya. Nah, ini members, anggota. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membersnya di mana? Bapak Ibu ya. Nah, ini guru yang sudah bergabung dengan Pika karena status Bapak Ibu tadi join kan sebagai guru. Kalau sebagai siswa kan belum ada. Jadi tidak ada satu orang pun siswa di kelas saya. Nah, kalau untuk guru sudah banyak. Demikian Bapak Ibu tadi yang bertanya juga tentang kelas ya, di mana saya bisa melihat siswa saya yang sudah bergabung atau banyak siswa. Ini Bapak Ibu. Nah, oke. Silakan lagi pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang masuk ke saya. Pak, saya tidak ada student teacher semua. Itu Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu yang masuk sebagai teachers. Iya, login ke Edmodo kan sebagai teacher. Jadi tidak. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir nanti ke depan apakah siswa saya harus punya akun Edmodo? Tidak perlu. Jadi siswa Bapak dan Ibu hanya perlu buka laptop saja, kemudian klik edmodo.com, tulis free student, kemudian masuk. Jadi sudah ada student. Jadi mereka tidak perlu ada akun aku, tidak perlu ada akun Office 365, tidak perlu ada akun Google, tidak perlu ada akun Edmodo bahkan. Jadi mereka hanya tinggal masuk ke kelas dan itu nanti masuk ke student kita. Jadi jangan khawatir. Nah, tapi baik teacher dan student di sini Bapak dan Ibu, mereka berhak untuk menjawab assignment-nya kita. Mereka berhak untuk benar. Karena assignment yang tadi Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu jawab, itu nanti untuk penilaian. Jadi kita ingin lihat penilaiannya itu bagaimana. Jadi jangan Bapak Ibu nanti, ini nilainya gimana, cara melihatnya. Jadi semua nilai sudah ada di situ. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan tadi. Bu Vika, sebelum ke pertanyaan lebih lanjut, Bu Vika saya ingin juga berbagi sebelum saya ingin bertanya. Bu Vika pernah pakai nggak Seamolek Tool? Pernah. Nah, kalau Bapak dan Ibu pakai Seamolek Tool, kita tidak perlu lagi mengetik tidak perlu mengetik
slash match itu tidak perlu lagi. Jadi kita tinggal di Siamolek Tool itu Bapak dan Ibu kita juga bisa ngetik bahasa Arab. Jadi lebih hidup Edmodo-nya karena toolnya lebih bagus. Iya, benar. Pika lupa itu, makanya nih apa ya yang ingat ya kemarin tuh. Tool.siamolek.org kalau saya. Oke, bentar ya. Tool Siamolek. Saya sekalian ngetik juga. Tool ya siamolek.org. Nah. Ini ya, virtual keyboard. Iya itu, iya. Nah, oke. Iya, Ibu. Sambilan apa itu ditanya apa tuh Siamolek? Nah. Oke. Siamolek itu apa? Siamolek Pak Kai aja deh yang lebih di kode Siamolek. Iya. Siamolek jelasin terus. Oh iya. Ini saya juga sama seperti Bu Vika tampilannya. Sepertinya tool Siamolek sedang ada perbaikan Bapak dan Ibu. Ada perbaikan. Itu sabar aja Pak Ibu. Itu gini. Pertama saya ingin jelaskan Siamolek, Bapak dan Ibu. Siamolek itu, ya ini ada pertanyaan from Nelly. Siamolek itu singkatan dari Southeast Asia Minister of Organization for Learning, apa ya pokoknya ya gini. Maksudnya gini. Siamolek itu itu kode kop. Bapak dan Ibu, Siamolek itu adalah lembaga di bawah Siamiu yang mengurus tentang pendidikan jarak jauh. Nah, itu intinya. Nah, Siamolek itu lembaga tingkat Asia Tenggara di bawah Siamiu yang mengurus tentang pendidikan jarak jauh. Siamiu itu apa? Siamiu itu adalah lembaga menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Nah, jadi organisasi menteri-menteri, Pak. Organisasi menteri-menteri se-Asia Tenggara itu namanya Siamiu. Iya. Dan alhamdulillah 2018 saya diundang ke Siamiu, sekretariatnya di Bangkok, kemudian di sana saya melahirkan virtual koordinator Indonesia. Kemudian di Siamolek, Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya sudah terlibat lama dengan Siamolek. Dari tahun 2016 saya sudah di Siamolek untuk menjadi relawan mentor di mereka. Dan salah satu yang saya bidangi pada saat itu adalah memberikan materi tentang Edmodo ini kepada guru-guru Indonesia. Jadi kelas digital dari Siamolek. Nah, tool Siamolek itu bagus sekali, tapi hari ini kayaknya lagi down situsnya. Itu Bapak dan Ibu boleh catat. Jadi namanya tools.siamolek.org. Itu ada ininya apa namanya? Ada virtual keyboardnya. Sudah nyaman, senyaman mungkin. Tapi mungkin ada perbaikan, jadi kita tidak bisa menampilkan. Itu lagi disuspend. Nah, jadi Bapak dan Ibu di virtual keyboard itu Bapak dan Ibu bisa ketik bahasa Arab dan Bapak dan Ibu bisa ketik matematika. Dan Bapak dan Ibu hanya tinggal copy saja, tidak perlu lagi ketik match. Tidak perlu lagi bahasa latex. Tinggal paste saja. Nah, itu nanti kalau sudah nyala, kalau sudah bagus lagi Bapak dan Ibu boleh coba. Insya Allah untuk bahasa Arab juga bisa. Nah, itu. Benar. Sorry hari ini websitenya yang down. Kami padahal ingin melihatkan kekuatan itu, tapi ternyata websitenya tidak mendukung. Website mereka, Siamolek. Oke. Saya serahkan ke ini pertanyaan lagi atau gimana? Ada pertanyaan tadi biar ini aja biar selesai, jangan ditanya-tanya yang lain lagi. Jangan balik maksudnya biar finish. Tadi ada bertanya tentang soalnya mana Bu Pika? Soal belum saya share tadi Bapak Ibu. Ini tadi udah saya tutup sebentar karena harus balik ke kelas. Oke. Silakan, ada yang bertanya lagi? Saya buka mikrofon untuk Bu Detiana. Silakan Bu Detiana. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Kami mau tanya kalau seandainya gambar gimana Bu Pika? Kalau gambar trigonometri, grafik gitu. Sangat bisa Ibu. Tadi kan ada text file, ada image. Nah, tinggal tambah. Bentar Bapak Ibu ya. Di copy atau gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ke kelasnya dulu.
Dika nggak ingat kelas tadi sudah tersep atau tidak? Harapnya sudah sih. Tadi diberi nama enggak? Saya belum, udah deh. Statistik kan? Iya, kalau misalnya diberi nama biasanya kan ada di library. Iya, sebentar. Select quiz biasanya ada. Kalau nggak ada, bikin ulang aja biar kelihatan gambarnya. Pakai yang sudah ada. Iya. Ya Bapak Ibu, tadi kita udah buat namanya SUTS. Kayaknya nggak tersave deh tadi. Di My Quiz. Di library My Quiz coba. Atau edit itu aja lah, nanti tinggal diisi. Ini aja. Semoga ada gambarnya Bapak Ibu ya. Oke, deh saya tunjukkan di edit quiz. Oh, ini sini tidak ada gambar. Apa? Saya tambah saja. Sudah ada. Kayaknya buat baru aja deh Pak. Oke. Seharusnya sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Mungkin tadi lagi ngedot, saya Pika balik langsung. Nanti Pika cek lagi. Kita coba create quiz. Nah, tadi gambar. Akhirnya random quiz. Nah, tadi Bapak Ibu kan pingin attach file, menambahkan gambar. Ibu bisa attach file dari sini. Tapi dengan catatan gambar itu sudah tersimpan di desktop atau di file Ibu. Atau Bu, saya nggak mau nyimpan di file saya di laptop gimana? Oh, boleh. Mau langsung di link juga, add link juga boleh. Caranya seperti tadi. Ibu buka dulu gambarnya. Gambar apa ya saya buat ya? Nah, ini saya buat aja. No. Harusnya saya klik image aja, ya cepat. Nah, ini embed-nya. Langsung pakai ya? Iya. Nah, oke di sini bunga matahari. Sorry. Kalau dari attach file itu bisa langsung image. Iya, kalau attach file oke. Nah, ini di attach. Kalau yang link ya Bapak Ibu, kalau misalnya from library atau menambah dari library yang sudah Ibu masukkan ke dalam Edmodo. Kalau di attach file kayaknya bisa langsung image. Iya. Kalau attach file image. Ini jika Bapak Ibu sudah mengumpul, ambillah ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf ini kumpulan gambar saya nggak banyak lagi. Sudah saya buang semua. Oke. Kayaknya tertimpa-timpa jadi
ketimpa-timpa jadi nggak bisa Bu Ibu. Jadi kalau mau masukin hapus dulu di yang link ini baru masukkan filenya kemari. Tambah soal aja, Bu. Ya, tambah soal ya. Oke. Taruh Pak Ibu ya. Nah, add from library. Saya ambil aja contohnya ini, PNG-nya attach. Itu yang oh no, passive predicate try again if the issue persist. Kayaknya Nggak bisa ya? bukan modenya tidak bisa, Bu. Sepertinya bukan gambarnya yang seharusnya. Itu. Bukan gambar yang seharusnya. Kalau kita ambil dari filenya, Bu, misalnya, Bu, file dari Word yang udah kita buat soal, terus kita copy gitu, bisa nggak, Bu? Kalau dari Word nggak bisa, Bu. Tapi kalau misalnya dari Word Macam kita ini, Bu. simpan dulu dari gambar bisa. Nah, ini udah ada, Bu. dari Word simpan dulu ke gambar. Ini contoh satu, Bu ya. Ini gambarnya sudah ada JPEG. Kalau bisa dari Word ya itu bukan gambarnya, Bu. Itu dokumen. Kalau itu dokumen. Temanya. Nah, ini, Bu. Nah, ini udah masuk 2. Ini yang dari file. Nah, kalau yang ini bunga matahari yang link. Oh, berarti Pak Kai tadi library-nya lagi drop. Enggak, dia kalau misalnya dari attach file, kalau misalnya attach link itu Bapak dan Ibu bagusnya kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin soalnya berbentuk video misalnya. Jadi video singkat tentang apa gitu, Bapak dan Ibu bisa ambil link dari YouTube kemudian di attach ke situ, kemudian nanti anak-anak nonton dulu kemudian baru jawab soal. Itu contohnya. Kalau misalnya yang dari gambar, Bapak dan Ibu bisa langsung sematkan gambar di situ. Kalau video yang ada di Bapak dan Ibu itu sebenarnya juga bisa masuk ke situ. Misalnya kita punya video, kita bikin video, kemudian kita ingin masukkan ke situ. Jadi kita juga bisa dari attach file. Cuman kekurangannya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita masukkan video ke Edmodo, nanti Edmodo-nya jadi berat. Jadi kalau video-videonya lebih bagus attach file aja. Nah, kalau misalnya from library, itu biasanya sesuatu yang sudah pernah ada di library, jadi kita tinggal ambil lagi. Boleh, misalnya kita pernah nyimpan gambar di library, kita pernah nyimpan video di library, pernah nyimpan soal di library, jadi kita tinggal ambil saja. Bapak dan Ibu yang dulunya pernah menggunakan Edmodo, itu namanya dulu backpack. Jadi apa namanya ransel dulu namanya. Nah, sekarang disebut dengan library. Nah, itu Tapi kayaknya memang lagi bermasalah library-nya tadi minta support tim. Oh, bisa jadi. Pak, soalnya tuh tadi bisa nggak kita print kayak gitu? Bisa, Bu. Bisa, Cuman ya? tampilan di print-printnya itu gimana ya? Kalau soal yang Ibu udah buat, itu berarti Ibu printnya harus dari sini, Bu. Nah, ini ada titik 3, print di sini. Tapi dengan catatan buka dulu preview-nya ya, Bu. Preview-nya dulu ya. Saya pakai gini, ini kan preview. Klik dulu preview. No. Anggap aja gitu, Bu ya. Ini anggap aja ini kuisnya. Kemudian Ibu klik di sini. Nah, ini print, klik print. Oh iya, oke. Nah, baru nambah semua. Oke, selanjutnya. Ya, gitu dulu Ibu. Bu Fika, sedikit lagi waktu kita karena hampir jam 12. Bu Fika boleh jelaskan bagaimana melihat nilai dari anak-anak? Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Saya masuk ke kelas saya aja yang udah ada nilai. Iya, yang udah ada nilai aja. Grading ya. Kayaknya agak lambat semuanya. Klik submission ya. Harusnya biasanya ada grade.
Sabar ya Bapak Ibu, ini loading. Nah, ini kan tadi di di home di classes tadi ada tulisan submission. Nah, itu Bapak Ibu klik. Kayaknya praktek lagi. Nah, saya buka lagi ya Bapak Ibu. Saya buka kelas saya. Anggap aja 10 MIA 1 yang saya buka. Nah, ini sudah ada 83 siswa yang mengumpulkan. Klik di sini. Itu dari 3 kelas tuh Bu ya. MIPA 1, MIPA 3 tadi saya lihat juga MIPA 2. Betul. Makanya 83 orang. Nah, benar. Nah, ini analisisnya. Analisis soal yang dikerjakan anak. Kemudian ini sudah di-assigned tuh, artinya ini 10 MIA 1, 10 MIA 2, 10 MIA 3, artinya 3 kelas. Jadi anak-anak mengumpul tugasnya ke situ semua yang tering. Apakah bisa masing-masing kelas? Bisa. Jadi Bapak Ibu harus mengirim ke kelas tersebut. Caranya mengumpulnya sama. Nah ini overview. Gradingnya nggak bisa lihat Pak Kai, karena kan sudah dinilai. Pak Kai ada yang udah digradit belum? Atau yang belum digradit? Oh, enggak, belum. Enggak, maksudnya ya gitu cara melihat nilai siswa. Ini nilai-nilai siswa Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk menilai sebenarnya kenapa Pika tidak bisa menunjukkan? Karena tidak ada yang dinilai lagi karena sudah dinilai. Tadi soal Pika tadi yang agak bingung, Pika udah cari tapi nggak ada. Seharusnya tersave. Seharusnya ada di library pun ada. Enggak, sebenarnya gini. Soal-soal yang sudah pernah kita klik di submission, ini sekarang juga ada pertanyaan bagaimana yang di library. Nah, bagaimana menyimpan sesuatu di library. Bapak dan Ibu, soal-soal yang sudah ada di submission itu sebenarnya Bapak dan Ibu ketika buat soal jangan lupa klik di assign. Kalau Bapak dan Ibu tidak assign, maka soalnya tidak akan lari ke library. Nah, jadi tadi Bu Rafika kenapa tidak ada? Karena tadi kita tidak assign. Nah, itu harus di-assign dulu baru tersimpan di library. Nah, benar-benar. Tersimpan, tetapi kalau kita tidak assign dia gagal simpan. Iya, nah, betul. Jadi itu masalah. Benar, tadi baru Pika ingat. Emang kita tadi Pika memang belum assign, artinya belum ditugaskan, artinya belum kita kumpulkan. Jadi tidak tersimpan di library. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sudah membuat soal, jangan lupa di-assign. Nanti kita boleh didiskusikan di grup. Nanti Pika bantu tentang penilaian. Jadi Bapak Ibu silakan membuat satu orang soal apa saja. Kemudian silakan Bapak Ibu masuk ke satu kelas. Itu kita jawab sama-sama. Nanti penilaiannya kita diskusikan. Di mana nilainya itu kita lihat. Baik, ini sekalian ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Yang model seperti ini memang tidak akan selesai dalam 1 hari 2 jam seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu diperlihatkan preview oleh Bu Vika, kemudian Bu Vika nanti akan memberikan bimbingan, akan membuat bimbingan ketika kita sudah buat grup-grup kecil. Ini bukan hanya untuk Edmodo Bapak dan Ibu, ini juga untuk semua, baik untuk Google Classroom, baik untuk Microsoft Teams, baik untuk Rumah Belajar, baik untuk Edmodo, Bapak dan Ibu. Setelah tayangan hari ini, insya Allah nanti malam kita sudah mulai membagi-bagi. Bapak dan Ibu mau masuk ke kelas mana? Jadi kita kasih form, kemudian nanti di kelas yang Bapak dan Ibu masuk, itu nanti akan paparkan secara detail. Nah, jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu. Setelah ini kita akan berbagi-bagi kelas lagi, Bapak dan Ibu akan belajar lebih spesifik lagi. Nggak ada, nggak mau nambah lagi. Pikir itu ya, nanti kita dibilang terus aja nanti biar betul. Oke. Baik, nah tadi kan tentang penugasan, gimana cara kirim tugas. Atau ini saya ambil dari dokumennya, dari library saya ambil satu kuis saja Bapak Ibu. Saya ambil bilangan bulat.
Saya praktekkan dulu deh dari mana. Saya ambil di library. Saya ambil kita contohin satu aja Pak Kai. Oke. UTS, saya klik di UTS. Nah, ini soalnya saya klik assign, artinya saya tugaskan. Saya kirim ke grup Megiwang. Atau mau personal boleh Bapak Ibu ya. Ini saya pilih ke grup. Saya buat tanggalnya hari ini. Saya kunci sampai jam 5 sore. Nanti saya klik di sini saya centang, show result to student, log after the due, random question. Oke. Nah, schedule for letter tidak saya send. Oke, bentar ya. Saya buat tanggalnya. Tanggal hari ini. Ini saya buat tanggal sama saja. Kerjakan dari jam 2, selesainya sampai jam 5. Oke, ada yang lagi belum ke? Kenapa nggak mau muncul ya? Belum jam 2. Oke, saya tandain dulu. Coba ya. Your quiz must be scheduled after her. Sudah terschedule? PM. Tunggu Bapak Ibu ya. Sabar, saya lihat dulu di mana kesalahan saya. Your quiz must be scheduled. Harus terschedule setelah waktu. Kayaknya udah deh nih Pak Kai, bisa bantu? Apa? Sorry, saya belum lihat. Gimana? Ini sudah Pika schedule, mau Pika kirimkan tugasnya, tapi ini tidak muncul. Itu 2 IM itu kan jam 2 pagi. Iya. Terus sekarang oke, 2 PM due on. Oke, Nah, terus petang ini betul. Ini saya buat 31. Jam 5 aja ya. Nah, ini tidak muncul. Schedule letternya udah. Schedule letternya kita matiin aja. Kayaknya schedule letter itu jadwal setelah kemudian. Artinya kira-kira setelah tanggal ini, kemudian tanggal berapa lagi mau dischedulekan. itu assign aja. Ya, tinggal assign. Soal sudah berada di grup Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di Kresis. Nah, ini soal Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan akan tercentang sini. Untuk selanjutnya kita diskusi di grup WA-nya saja karena soal kan belum ada yang jawab. 17 soal 150 menit. Waktunya memang saya set 150 menit. Oke, Pak Kai. Baik, kalau masih ada pertanyaan silakan kita buka beberapa lagi sebelum kita close. Halo Bapak Ibu. Itu mulai jawab soalnya berarti mulai jam 2. Benar Bapak Ibu. Tadi saya set jam 2, kita nanti jam 2 aja. Ini break udah mau jam berapa nanti nggak selesai-selesai. Kita break dulu. Nanti semuanya diskusi di grup WA. Tentang penilaian Bapak Ibu ya. Bu Vika, ini ada pertanyaan cara menyimpan soal di library. Oke, tadi kan udah di assign Bapak Ibu. Nah, kalau sudah assign itu soal yang sudah kita buat, dia akan tersimpan sendiri secara otomatis di library. Hanya saja
soal tuh setelah dibuat jangan lupa assign ya. Ya, setelah tadi kan Pika kelupaan assign tadi memang. Iya, Ada yang dibilang Pak Kai. Nah, ini kalau mau buat folder new, buat foldernya new folder. Nah, buat folder di sini misalnya soal untuk menggiwang. Ini kelasnya kita buat all education, subjeknya all aja dah. Nah, ini folder udah ada, tinggal kita kalau misalnya soalnya di sini My Quizzes kita drag aja, bisa kita drag kok. Nah, atau yang ini mau kita pindahkan ke dalam itu bisa. Pika tidak drag Bapak Ibu ya, nanti berantakan lagi semua. Pika suka lupa. Tinggal di drag, biasanya di drag mau atau di copy boleh. Ini move, pindah move aja. Oke deh, Pika praktek move, Pika pindahkan. Nah, ini My Quizzes menggiwang, done. Oke, kita klik menggiwang, kita cek. Tadi pindahkan dia di klik aja delivery, done. Semua soal yang sudah Bapak Ibu assign akan tersimpan otomatis di library. Silakan Ibu Isniar, ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan Bu Vika. Dikasih kesimpulan aja untuk mengakhiri materi. Oke, Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Baik, Bapak Ibu, adapun kesimpulan kita hari ini, Edmodo memberikan, Edmodo adalah salah satu LMS yang memberikan jenis-jenis soal yang lebih banyak dibandingkan dengan Google Classroom. Namun kenyamanan semuanya kembali kepada Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu inginkan, yang jelas jenis-jenis soal semua ada di Edmodo, tidak seperti di Google Classroom, meskipun Google Classroom aksesnya lebih cepat daripada Edmodo. Demikian Ibu Yusnia, terima kasih. Bu Vika, boleh ditambah bagaimana teman-teman kalau misalnya sudah menjawab, mencetak hasil jawaban siswa? Mencetak hasil jawaban siswa yang tadi ya? Yang sudah ada aja. Kan kalau misalnya sudah dijawab nanti. Vika masuk ke kelas dulu. Oke, jawaban siswa. Kayaknya tempat Vika nggak keluar deh, tempat Paknya keluar ya? Satu. Yang ya untuk mencetak jawaban. Untuk mencetak jawaban klik di Classes. Iya, di Classes ini. Iya, Classes di Progress. Juga kan Progress. Yap. Oke, this one. Tampilannya agak berubah, jadi cari dulu. Iya. Jadi sekarang kita pilih ini UTS-nya ada yang udah jawab nih, yang satu. Pilih kelas Bu Vika aja, jangan menggiwang IGC yang sudah lengkap. Oke. Nah, misalnya ya di MIA 3. Itu khusus anak-anak MIA 3 yang jawab. Kecuali Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal ekspor saja. Ini nilainya ya, oke. Ini nilai-nilai siswa yang sudah menjawab. Kalau mau dibuat bed ngasih pujian ya. Nah, ini silakan. Tapi kita nggak ngasih pujian ke siswa, paling kejam gurunya. Nah, ini tinggal di export aja ya. Jika ingin nanti kita berikan, nah dalam bentuk CSV, jadi CSV itu Excel. Tinggal diklik Bapak Ibu. Sebentar ya, saya tampilkan.
Itu Excel tapi tidak rapi. Iya. Jadi nanti saya rapikan. Nah, atau nanti saya berikan tutorial bagaimana mengubah CSV menjadi Excel yang rapi. Nah, itu contohnya. Nah, ini memang tidak rapi, Bapak Ibu. Semua ini siswanya tunggu ya, sedang jalan. tapi yang gitu lumayan rapi loh, Bu. Daripada Zoho sangat tidak rapi. Iya benar, tapi memang Edmodo rapi dia. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin merubahnya ke ini, sebenarnya gampang aja ya. Di file, save as-nya biasanya tinggal diubah. Bukan CSV lagi, tapi SL. Sini aja dah. Nah, yang ini nanti Bapak Ibu kalau mau Excel. Mana ya? Nah, Vika ini aja dah. Nah, jadi filenya sudah tersimpan di situ. Nah, udah berat laptopnya. Oke, Sagai. Ya, saya tambahkan Bapak. Ya, siap. Ya, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya Bapak dan Ibu kalau sudah buat kelas, Bapak dan Ibu bisa kasih beberapa kali penugasan sehingga nanti nilainya terekap. Itu bagus banget. Nah, jadi misalnya gini, Bapak dan Ibu buat kelas 11 MIA 1 misalnya 11 MIPA 1. Nah, di 11 MIPA 1 nanti Bapak dan Ibu berikan penugasan tentang misalnya barisan deret, tentang penugasan apalagi gitu, berbagai macam materi yang kita miliki gitu. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu sudah ada nilai KD. Nilai KD itu Bapak dan Ibu tinggal copy paste saja kalau misalnya e-rapor sudah dibuka. Jadi itu sangat membantu Bapak dan Ibu. Jadi kita punya kelas, kita kemudian bisa membuat penilaian di kelas kita secara ulangan. Jadi Bapak dan Ibu ke depan kalau buat ulangan, komputer di sekolah kan sekarang nggak ada lagi UN, manfaatkan sebagus-bagusnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau buat ulangan nggak perlu lagi buat di kertas. Bapak dan Ibu ajak aja siswa ke lab, ajak aja siswa buka Edmodo, mereka jawab di situ, setelah selesai, dah tuntas. Bapak dan Ibu tinggal masukin input nilainya. Nilai aja, karena nilainya sudah terekap. Satu lagi Bapak dan Ibu yang saya pikir sangat bagus. Tadi kan Bapak dan Ibu setelah meng-assign, setelah ada buat quiz kemudian di-assign, itu kan larinya ke library. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga tidak mesti ke setiap orang, ke satu kelas Bapak Ibu kasih. Misalnya Bapak dan Ibu ingin buat remedial. Nah, beberapa orang siswa aja Bapak dan Ibu masukkan di situ di assign. Buat small group aja, designet aja. Ya, kita bisa pilih beberapa siswa yang akan kita remedialkan sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu susah-susah untuk memanggil anak bagaimana remedial dan sebagainya. Jadi semua paperless, semua Bapak dan Ibu melakukan tanpa bisa terpecahi oleh Edmodo. Yang penting di sekolahnya jaringan internetnya bagus. Itu aja deh. Betul. Itu aja kelemahannya untuk Edmodo. Nah, Bapak Ibu mohon maaf kenapa Edmodo tidak bisa kita selesaikan tuntas. Untuk dalam waktu 3 jam itu tidak. Sedangkan saya saja yang mengikuti pelatihan Edmodo ini cuma 2 minggu Pak Kaya, 2 atau 3 minggu. Nah, itu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas di Edmodo. Nah, demikian Bu Isniar. Ya, baik. Terima kasih Bu Rafika atas penjelasan materinya mengenai Edmodo. Selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian bagi yang kurang jelas nanti bisa bertanya langsung di grup, langsung ke Ibu Vika. Dan terima kasih juga Bapak Khairuddin yang telah membantu memaparkan tentang Edmodo, juga penjelasan tadi tentang SEA Molek. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada host kita Bapak Khairuddin. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebenarnya hari ini ada satu materi lagi yaitu bagaimana membuat Webex yang akan kita kawinkan dengan Edmodo. Misalnya Bapak dan Ibu ingin video conference. Tapi karena berhubung waktu, insya Allah Webex ini mungkin nanti kalau Bu Vika punya waktu, Bu Vika akan membuat tutorial Webex. Oke. Jadi nanti akan dikirim ke grup. Jadi jangan khawatir, tidak ada yang ketinggalan.
Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu memilih kelas Edmodo, Bapak dan Ibu nanti juga bisa memperdalam materi Edmodo ini bersama-sama, sekaligus dengan bagaimana membuat room Webex. Saya pikir itu dari kami hari ini, dari Panitia Megiwang. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah berhadir. Mohon maaf saya tidak bisa membuka lagi mikrofon untuk semuanya karena kita bersiap-siap nanti untuk makan siang dan sholat zuhur. Waktu kita sudah. Jadi Bapak dan Ibu tetap semangat, kita tetap lanjutkan diskusi-diskusi kita di grup, dan insya Allah mulai besok kita sudah punya grup-grup kecil untuk membahas materi-materi lebih lanjut. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.